Shalom, saudara jemaat yang dikasihi Allah. Sukacita yang besar bagi kita karena saat pagi ini Tuhan izinkan kita untuk para anak-anak yang boleh datang ke rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah dan memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Sidang jemaat Allah untuk bangkit berdiri. Mari kita memberikan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita mengagungkan Tuhan. Mari kita pujikan sebab Kau masih baik. Suara pujian
marilah kita habiskan ibadah kita pada pagi ini dengan berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan dulu. Nats pembimbing pada minggu ini terambil dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23, begini bunyi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita memberikan penyembahan kita kepada Tuhan, marilah terlebih dahulu kita masuk dalam doa untuk kita menyerahkan jadikan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Hati kami dipenuhi dengan limpahan ucapan syukur kepadamu ya Allah, untuk setiap kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami anak-anak kehidupan ini. Sepanjang minggu telah kami lewati ya Bapa, kami mengucap syukur sampai pada detik ini ya Bapa. Tangan kuasa Tuhan selalu menyertai kami. Lebih indah ya Bapa, pada saat ini kami mengucap syukur karena Tuhan masih menganugerahkan kami kesehatan, sehingga kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk kami boleh beribadah, bertemu dengan saudara seiman kami boleh memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Ya Bapa, sebelum kami melanjutkan setiap puji-puji dan ibadah kami mohon ampun di hadapan Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kiranya Allah senantiasa mengampuni kami, sehingga saat ini ya Bapa ibadah kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Setiap puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi kesukaan dan juga boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan ya Bapa setiap kami anak-anakmu yang ambil bagian pelayanan pada minggu ini. Apapun bentuk pelayanan kami ya Bapa, kami menyerahkan semuanya itu dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kami boleh melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh dan biar hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Allah. Kami menyerahkan jam ibadah kami dari awal, terlebih saat kami boleh duduk diam mendengarkan kabar firman-Mu. Kami menyerahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kami boleh menyediakan telinga, memberikan hati seorang hamba dan telinga seorang murid untuk mendengar, sehingga setiap firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan tidak berlalu, tapi itu juga boleh kami mengerti, kami pahami, dan juga boleh berbuah dalam sikap hidup kami hari lepas hari. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Kolose pasal 1 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kita akan aminkan berita anugerah pengampunan ini. Kita pujikan pujian karya terbesar. Kasih yang terindah
Mazmur 104 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Mazmur 104 ayat yang ke-19 hingga ayat yang ke-24. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Saya akan membaca kalimat yang menjorok ke kiri, Bapak Ibu Jemaat akan membacakan kalimat yang menjorok ke dalam, begitu seterusnya hingga ayat yang ke-24. Mazmur 104 di bawah judul perikop kebesaran Tuhan dalam segala ciptaannya. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang bulan. Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya dan berbaring di tempat perteduhannya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, Seadanya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Amin. Sidang Jemaat bersama dulu kembali. Kita akan meresponi bacaan pertama kita pada minggu ini. Kita pujikan pujian bukti kebesaran. Dalam rencanamu dan
Indonesia bagi kemuliaan-Mu. bagi sidang jemaat Allah yang menyaksikan cinta kasih Tuhan dipersilakan.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Salam. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada pagi hari ini saya akan menyaksikan cerita kasih Tuhan berupa pujian Ojo Kapang Sambat. Pujian yang sangat sederhana tapi begitu memiliki makna yang begitu dalam, bahwa sebagai anak-anak Allah sudah sepatutnya kita tidak boleh mengeluh karena kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin masih ada sudah jemaat Allah yang ingin cerita kasih Tuhan, dipersilakan. Jika sudah tidak ada, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sambut firman Tuhan ini. Kita pujikan pujian, siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan
Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Ya puji Tuhan, kita boleh kembali pada minggu ini untuk bersama-sama beribadah. Dan ini masuk di minggu ketiga di bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya patuh jadi saya pakai masker ya.
Tapi walaupun demikian, di balik masker ini saya tetap tersenyum melihat Bapak Ibu. Batuk kering, sedikit mengganggu kondisi tubuh, tapi saya berdoa supaya pada pagi ini kita bisa sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Baik, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 22. Injil Matius pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya percaya beberapa kali kita sudah membaca bagian ini, mungkin berkali-kali juga. Tetapi pada saat ini saya mau mengambil dan melihat dari berbagai sisi berkat Tuhan melalui pemanggilan ke-12 rasul. Ya, kalau sudah mohon dengan kasih Kristus, satu orang membacakan untuk kita semua. Jadi boleh berdiri lalu membacakan bagian ini dan yang lainnya mendengarkan. Silakan Pak Sri. Terima kasih. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ayat yang ke-18. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang memutarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Yebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka. Yebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Dia. Amin. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Judul khotbah pada pagi ini saya beri judul Allah memanggil. Apa jawab kita? Atau juga tema kecil di bawah saya tulis panggilan kerja. Kerja itu dalam tanda kutip. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tahun 99 saya pernah bekerja sambil menunggu hasil tes di Universitas Nusa Tenggara Kupang. Saya kerja di Lombok di sebuah toko itu punyanya orang Cina Surabaya yang Kristen. Yang menarik di situ, saya tidak terlalu lama kerja di situ, kurang lebih 1 tahun, dari tahun 99 sampai pertengahan tahun 2000 bulan Mei atau Juni itu. Karena kemudian saya diajak kakak saya ke Semarang. Menarik dari perusahaan itu adalah ketika mau menerima gaji, pemiliknya itu manggil satu-satu. Manggil, dia kasih baca ayat firman, baru dia bagi gaji. Dia baca ayat firman, dia jelaskan ayat firman, baru dia bayar gaji. Itu saya belum mendalami lebih dalam tentang firman Tuhan dalam sekolah, tidak. Saya belum. Kemudian tahun 2000, setelah itu kakak saya ngajak saya kerja. Jadi di Semarang itu perusahaan marketing, dan bapak ibu yang usia saya masih tahu di tahun-tahun itu pemasaran sedang bagus-bagusnya, dunia marketing sedang bagus-bagusnya di tahun 2000 sampai 2007-2008 itu. Perusahaan itu punyanya orang Cina tapi tinggal di Malaysia. Tak percaya Tuhan, ateis. Tapi setiap yang bekerja
diizinkan untuk beribadah. Itu tidak ada jam libur. Itu udah saya kerja dari tahun 2000 sampai tahun 2004, tidak ada jam libur. Yang Kristen hari Minggu pagi gereja dulu, silakan. Setelah itu langsung masuk kantor. Boleh pilih pagi, boleh pilih sore, karena tutup selalu jam 7 atau jam 8, tergantung kedatangan customer. Orang nggak percaya Tuhan, tapi mengizinkan pegawainya beribadah dulu baru bekerja. Baik itu Islam, Kristen, atau Hindu, Buddha, pokoknya setiap kegiatan keagamaan diizinkan untuk mengikuti. Setelah itu datang dengan setengah hari, tentu digaji setengah hari kerja akhirnya ya. Nanti di kemudian hari baru saya tahu bahwa begitu banyak perusahaan-perusahaan yang dulu bahkan sampai sekarang mengadopsi firman Tuhan untuk dipakai di dalam setiap usaha pekerjaannya, atau dia memulai segala sesuatu dengan berdoa, dengan memuji Tuhan, dan mengakhirinya juga dengan berdoa. Itu begitu banyak perusahaan. Tetapi mirisnya begitu banyak gereja justru mengaborsi atau tidak menggunakan etika-etika Kristen di dalam bekerja, etika kerja Kristen. Nah, semoga bukan kita salah satu berlaku ya. Datang cepat, pulang mau datang terlambat, pulang mau cepat. Nah, itu salah satu etika kerjanya Kristen. Kalau Bapak Ibu yang sudah bergelut di dunia kerja pasti mengetahui aturan-aturan kerja yang ada. Nats pembimbing yang membimbing kita pada pagi ini diambil dari Kolose pasal 3 ayat 23. Terjemahan baru bilang begini, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bahasa Indonesia sehari-hari berkata, pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Nah, ini mulai mendasari bagaimana sebagai anak bangsa yang sudah merdeka dari penjajahan, sudah juga dimerdekakan dari dosa, bagaimana kita melakukan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada kita dengan punya prinsip firman, dengan punya prinsip kebenaran, sehingga kita melakukan apapun itu bentuknya kita mengingat bahwa kita sedang melakukannya ini untuk Tuhan. Nah, di dalam Kolose 3:23 ini ada nasihat-nasihat perbandingan. Kemudian sampailah kepada hamba. Nah, jelas di sini bahwa Paulus mau sampaikan hamba-hamba yang belum percaya, tapi hamba-hamba yang sudah percaya. Hamba-hamba kau bekerja kepada Tuhanmu, kerjalah dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati, dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Ibu Bapak, ini ada data tahun 2021 penduduk Indonesia itu berjumlah 273,23 juta jiwa. Dari sekian banyak jumlah tersebut, 28,82 juta atau kurang lebih 10% itu adalah penduduk yang memeluk agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Jadi kalau dari 272 dengan 28 juta ya jauh sekali ya. Sedikit sekali orang Kristen. Tetapi dituntut untuk orang Kristen yang sudah bekerja bisa membawa dampak yang baik, yang benar. Yang tadi saya katakan, semoga bukan kita yang datang mau terlambat, pulang mau lebih cepat, atau tidak mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawab pekerjaan, entah yang kerja di perusahaan, entah yang kerja di sekolah, atau entah mereka yang pegawai negeri atau pegawai swasta. Semua dituntut dengan hal yang sama,
supaya kita menunjukkan kinerja kita dengan baik bahwa kita adalah orang-orang Kristen. Mohon maaf saya sambil minum ya. Nah, 28,82 juta ya, diantaranya ada kita di situ yang bekerja. Sudahkah kita melaksanakan itu dengan tadi seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia? Nah, walaupun dikatakan tentu jumlah tidak kecil, masalahnya adalah bagaimana memastikan jumlah orang Kristen tersebut sebagai kekuatan yang bermakna bagi upaya kemajuan bangsa Indonesia. Atau kita lebih milih nyaman aja lah. Saya sudah enak ke posisi, yang mau korupsi ya silakan korupsi, yang mau mencuri ya silakan mencuri, yang mau terlambat ya silakan terlambat dan lain sebagainya. Atau kita pilih nyaman, ataukah kita lalu terus menyuarakan, apalagi kalau posisi kita seorang pemimpin, mengingatkan, menegur bagaimana sebagai orang Kristen untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan yang sudah dipercayakan. Kalau kita melihat kasus kemarin pembunuhan, itu dikatakan semuanya yang terlibat adalah orang Kristen. Itu di tubuh TNI dan Polri, belum di tubuh-tubuh yang lain orang Kristen yang ada di sana. Sudahkah melakukan dengan etika kerja Kristen yang baik dan benar supaya berdampak, membawa pengaruh, membawa kemajuan bagi perusahaan, bahkan mungkin bagi negara? Nah, pertanyaan ini penting mengingat kemajuan hidup bangsa kepada rakyat, berdampak pada karya aktif warga masyarakat, selain kekayaan alam, fasilitas teknologi sebagai faktor-faktor pendukung untuk menghadirkan tanda-tanda kemajuan, keadilan, kesejahteraan, ketertiban, kerukunan, dan seterusnya. Faktor utama adalah warga negara yang sehat, ramping, terdidik, dan termotivasi untuk bekerja. Etika kerja atau etos kerja dan moral yang tinggi berdampak pada peningkatan produktivitas, yang melakukan pekerjaan yang berguna, efisien, dan bernilai tambah, dengan kemampuan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dan memperbaiki kerusakan alam. Jadi sudah sangat luas ya. Tapi yang paling penting di sini, Bapak Ibu, orang Kristen dimanapun sebagai warga bangsa perlu memiliki etika kerja yang baik dalam pembangunan masyarakat demi mewujudkan cita-cita bangsa yang besar dan maju. Kita terpanggil oleh iman kepada Allah untuk terus berkarya bagi kemajuan bangsa. Mazmur 127 ini adalah nyanyian ziarah Salomo. Ayat 1 dan 2 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi selain kita diingatkan juga untuk bekerja dan memiliki etika yang baik di dalam bekerja, tetapi saya mau ingatkan sekali lagi bahwa setiap orang Kristen itu harus bersandar dan percaya kepada Allah. Karena kalau tidak, sia-sia setiap pekerjaan dan jerih lelah yang kita kerjakan. Apalagi kalau kita tidak percaya kepada Allah. Bukan disuruh supaya tidak bekerja, bukan. Tetapi bagaimana di dalam bekerja kita juga melibatkan Tuhan. Nah, sehingga Kristen itu terus berjalan di tengah-tengah kita hidup sebagai rekan, sesama rekan kerja. Kita menjadi berkat bagi atasan, menjadi berkat bagi bawahan, menjadi berkat bagi rekan-rekan yang ada bersama-sama dengan kita bekerja. Kemudian di pengkhotbah, begitu banyak kalau kita baca di pengkhotbah dikatakan sia-sia. Selalu sia-sia segala sesuatu yang menjadi jerih lelah kita
kita manusia di bawah matahari. Pengkhotbah 1 ayat 3 dan ayat 14. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha mencari angin. Ini pun juga ditulis oleh Salomo. Saya menggarisbawahi bahwa bukan tidak boleh bekerja, tetapi bagaimana kita melibatkan Allah di dalam setiap pekerjaan yang kita sedang jalankan. Apapun itu profesi kita. Kita sebagai RW ada, kita di kelurahan, usulan sudah izin ada, urusan kecamatan, kita di sekolah ada, kita di pemerintah juga ada yang pemerintah desa. Bagaimana kita berani menyampaikan kebenaran, tidak memilih diam dan nyaman. Yang penting saya terus dipakai, saya berkompromi dan lain sebagainya. Itu bukan ciri Kristen sejati di dalam bekerja. Kemudian di Pengkhotbah 9 ayat 11 dikatakan, lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Perlombaan bukan untuk yang cepat. Biasanya kalau berlomba lari kan yang cepatlah yang menang. Tapi bisa Tuhan buat yang lambat menang? Bisa. Tak ada yang mustahil. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Bisa Tuhan buat yang lemah justru yang unggul? Bisa. Juga roti bukan untuk orang yang berhikmat. Orang yang bodoh pun bisa makan roti. Kekayaan bukan untuk orang yang cerdas. Orang yang bodoh banyak yang kaya. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Cerdas, cendekia, cerdas. Orang yang bodoh pun diberikan karunia oleh Allah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingat, Allah lah yang berdaulat menentukan keberhasilan tidaknya pekerjaan yang kita lakukan. Segala pekerjaan apapun yang sedang kita kerjakan, ingat bahwa Allah lah yang menentukan untung, rugi, berhasil atau tidak. Konsep ini memang terbalik. Tidak ada seorang pun manusia yang dapat memastikan apa yang akan terjadi dalam hidup ini, karena Allah punya kriteria sendiri untuk mengaruniakan keberhasilan hidup. Seringkali kriteria Allah itu jauh berbeda dengan kriteria dalam pandangan umum manusia. Karena kita berpendapat tadi kebalikan, bukan yang cepat, bukan yang lemah, tapi yang cepatlah yang menang, dan seterusnya. Ada kenyataan bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cendekia. Siapapun kita dengan sumber daya yang dimiliki dapat bekerja dengan sekuat tenaga demi hasil yang akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Bukan kerja yang memberi hasil, melainkan Tuhan yang menganugerahkan hasil kerja. Jangan sampai kita balik. Orang Kristen harus melibatkan Tuhan di dalam pekerjaan, bukan lalu meninggalkan Tuhan demi pekerjaan. Itu keliru. Tapi harus mengutamakan Tuhan. Meninggalkan Tuhan lalu bekerja, ingat sekali lagi bahwa hasil itu Tuhan yang menentukan. Bahkan tadi kita baca Mazmur, dia justru memberkati orang yang sedang apa? Tidur. Orang yang tidur. Karena orang yang tidur itu orang yang takut akan Tuhan, mengutamakan Tuhan,
lebih banyak ya perusahaan-perusahaan yang juga hari Minggu bekerja atau ada shift malam. Nah, bagaimana kita berani untuk berbicara kepada perusahaan? Jangan takut untuk mencoba. Coba saja, yang ditolak tidak apa-apa. Pak, saya Kristen, bagaimana kalau saya ibadah dulu baru saya masuk? Saya kemarin sempat mau mengoreksi cerita ya, tidak ada Mbak Rini di sini. Ketika Iota itu, lalu dikirim dan saya lihat di situ ditulis Gembala Sarel adalah Romo Aloysius. Saya sempat berpikir, waduh ini kalau pakai Romo ini nanti pasti tidak lulus ya. Sempat saya mau merubah, saya mau WA kirim, biar saya merubah ganti nama saya aja ya. Tapi lalu saya diingatkan, jangan biarkan saja. Saya tidak jadi WA dan saya biarkan. Tapi saya tetap menulis bahwa rekomendasi bahwa di gembalanya adalah Romo Aloysius, rekomendasinya Romo Marcel. Tanda tangan Romo Marcel. Dan saya berdoa, biar jadi tindakan. Karena sejak awal daftar saya sudah bilang bahwa anak ini Katolik, saya sudah catatkan. Dan saya juga WA kepada ketua Iota bahwa anak ini Katolik, bapaknya Katolik tapi mamanya Kristen, ikut sekolah minggu di sini. Nah, mungkin karena sudah besar Sarel dan Mas Wawan dan Mbak Nurdin memutuskan untuk menulis nama Romo di situ. Lalu saya sempat berpikir-pikir tadi saya katakan untuk mengubah tapi tidak jadi, saya biarkan. Nah, beberapa waktu lalu ketika di Jogja itu saya coba WA. Tapi saya tidak tanya, saya hanya bilang apakah masuk yang saya kirim kira-kira begitu. Lalu dijawab ketuanya, masuk Pak, masuk semuanya diterima. Saya bilang aduh puji Tuhan. Coba kalau itu saya lupa, bisa jadi nggak diterima ya kan? Karena mau tulis Romo Marcel, dia tetap tulis Romo Aloysius, tetap diterima. Dan saya percaya itu semua adalah karyanya Tuhan, karya Tuhan. Jadi bisa dibicarakan supaya kita bisa beribadah. Tapi kalau ada online, silakan beribadah online. Tapi jangan terusan. Ada permasalahan di dalam kudus ini sudah online, tidak mau onsite lagi, maunya online terus. Jadi disuruh datang gereja oleh gembalanya nggak mau. Jemaat bilang mau online aja. Akhirnya banyak jemaat dalam kudus di beberapa daerah maunya online saja. Jadi ingat, hasil adalah anugerah Tuhan. Kerjakan dengan tulus seolah-olah Tuhanlah yang sedang kita layani. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya katakan bahwa kita perlu mengutamakan Tuhan, dan mengapa tadi juga dikatakan oleh Paulus bahwa bekerjalah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di dalam Matius 22:37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita pun juga tidak akan dapat mencintai profesi atau pekerjaan yang sudah diberikan kepada kita. Mengasihi Tuhan itu dasar dari segala sesuatu supaya kita bisa dapat mencintai apa yang menjadi profesi kita dan atau apa yang sedang kita miliki saat ini. Kalau di Markus dan Lukas itu ditambah dengan segenap kekuatan. Jadi didasari oleh kasih kita kepada Tuhanlah, supaya ketika kita melakukan segala sesuatu, kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan dan karena juga Tuhan mengasihi kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwa kasih Tuhan itu dengan segenap hati. Ya. Jangan separuh, tapi segenap hati. Nah, terkadang manusia balik tuh, saya pernah jelaskan ini ya, kepada kekasih atau kepada suami atau istri dengan segenap hati, kepada Tuhan separuh hati.
Nanti kalau suami atau istri hianati, sakit hati. Karena dia kasih segenap hati. Juga dengan segenap jiwa kepada suami, istri atau pacar yang mau pacaran sebagai itu, Pak Epi, maksudnya jangan dengan segenap jiwa cintai pacarnya. Juga suami atau istri. Nanti kalau dihianati, dikecewakan, bisa sakit jiwa. Segenap itu punya Tuhan. Kepada pacar, kepada suami istri, seperti dirimu sendiri. Ya, juga dengan akal budi dan kekuatannya. Dan hukum yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mau sakit, dicubit ya, jangan cubit. Kalau makan makanan basi tidak enak, jangan kasih orang makanan basi. Kalau minum air kotor tidak baik bagi kesehatan, jangan berikan minuman kotor kepada orang lain. Artinya apa? Artinya ketika kita tidak mau memperlakukan diri kita dengan tidak baik dan tidak benar, orang lain juga tidak mau diperlakukan demikian. Sehingga kalau kita tahu bahwa orang lain makan nasi basi atau minuman kotor dari kita, dia tersinggung dan dia marah, kita tahu bahwa ketika kita mencicipi itu pun juga tidak baik dan juga tidak sehat. Nah, jadi seperti kita mencintai diri kita sendiri, berdandan, mandi, kemudian kita style supaya bagus. Demikian juga kalau kita memperlakukan orang lain seperti itu. Nah, jangan sampai kita mau baik terus ke orang lain kita buat hal yang tidak baik. Makanya dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan segenap hatimu. Jangan mengasihi sesamamu dengan segenap hatimu, tidak. Dengan segenap jiwamu, tidak. Tetapi seperti dirimu sendiri. Karena yang segenap itu cuma punya Tuhan. Jangan berikan itu. Sehingga di dalam bekerja juga, jangan berikan tenagamu segenap untuk pekerjaan itu. Karena kalau tidak, engkau bisa meninggalkan Tuhan karena pekerjaan. Tapi kalau Tuhan sudah ambil kekuatanmu, maka engkau tak bisa bekerja. Ambil kesehatanmu, maka engkau tak bisa bekerja. Menangis pun sudah tidak ada kesempatan kedua lagi. Karena itu percaya dan mengandalkan Tuhan, mengasihi dan percaya kepada Tuhan itu menjadi opsi yang paling pertama. Supaya ketika kita melakukan segala sesuatu, kita ingat bahwa kita melakukan karena kita mengasihi Tuhan dan karena juga Tuhan sudah mengasihi kita. Jangan pernah dibalik. Di Matius 25 juga kita diingatkan demikian. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Itu yang dikatakan Paulus. Segala sesuatu yang kamu kerjakan, kerjakanlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita menolong orang, kita memberikan, ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya, sehingga Tuhan bilang, dan kapan kami lihat engkau lapar, haus, telanjang? Ketika engkau membantu orang lain dengan setulus hatimu, maka engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Ini tinggal dibalik gampang. Kalau ada yang ingin mencelakakan kita, membenci kita, ya, jawabannya tinggal dibalik aja. Maka sama saja dia sedang
ingin mencelakakan atau ingin memfitnah Tuhan itu sendiri. Nah, ingat kisah Paulus ya Bapak Ibu, ketika dia menuju ke Damsyik dan dia berjumpa dengan Tuhan, Tuhan bilang, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saulus bilang, kau siapa? Kapan Saulus ini menganiaya Tuhan Yesus itu? Ketika Saulus menganiaya orang Kristen, mencelakakan orang Kristen, membunuh orang Kristen, sama saja dia sedang berlaku jahat kepada Tuhan. Jadi tinggal dibalik demikian ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita menolong orang yang lemah, sebenarnya kita sedang menolong, melakukannya untuk Tuhan, bukan saja hanya untuk orang itu. Demikian juga kalau kita tarik kepada setiap pekerjaan yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan dan lakukan itu, kita melakukannya itu seperti untuk Tuhan. Panggilan Allah, panggilan melayani, panggilan kerja. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks Matius yang tadi dibacakan oleh Pak Sidi itu dikatakan bahwa Yesus itu memanggil 12 rasul. Ya, ini menarik. Orang-orang yang Yesus panggil, murid-murid yang Yesus panggil itu tidak sedang nganggur, tapi mereka sedang bekerja. Jadi dipanggil dari pekerjaannya untuk satu pekerjaan yang lain, yaitu menjala manusia. Jadi Yesus panggil murid-murid. Ingatlah di dalam ayat 18 dan di ayat 21 yang tadi dibaca bahwa mereka sedang sibuk bekerja, bukan sedang duduk-duduk atau tidak ada pekerjaan, bukan. Kesibukan mereka ini bukanlah kesibukan yang berdosa, merampok, berzina, mencuri dan lain-lain, bukan. Mereka sedang menjala ikan. Kesibukan mereka adalah kesibukan yang positif atau baik, karena mereka sibuk melakukan pekerjaan yang halal. Tetapi mereka tetap dipanggil oleh Yesus untuk mengikut Dia dan melayani Dia. Nah, ini ada kasus-kasus tertentu bagaimana orang-orang tersebut dipanggil. Saya harus mendasari itu supaya kita tahu bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa untuk sebuah pekerjaan yang sama mulia, yaitu sebagai penjala manusia. Apapun itu profesi kita, sehingga di tengah-tengah profesi yang kita lakukan, kita harus juga memberitakan Injil, sehingga orang lain pun juga mendengar tentang Kristus. Jadi kalau ada yang sedang bekerja lalu kemudian dipanggil secara khusus untuk meninggalkan pekerjaannya dan melayani Tuhan, maka dengarkanlah panggilan itu. Jangan nanti setelah dipanggil lalu kembali bekerja lagi, karena itu adalah panggilan khusus yang diberikan untuk penuh waktu atau full time. Ada yang dipanggil juga dengan part time atau separuh waktu. Senin sampai Jumat dia bekerja di kantor, Sabtu dia mempersiapkan dirinya dan Minggu untuk melayani Tuhan. Atau Senin dari pagi jam 7 sampai jam 5 dia bekerja, sorenya mungkin jam 6 jam 7 ada kelas-kelas PA, ada ibadah-ibadah dia mengikuti, atau mungkin dia terlibat di dalam pelayanan. Itu adalah panggilan yang part-time. Tetapi yang paling penting di sini saya mengatakan bahwa bagaimana orang-orang yang dipanggil Tuhan itu juga ada dalam situasi sedang bekerja. Jangan sampai kita menolak. Aduh Tuhan, sahabat, aku masih bekerja Tuhan. Ya, sibuk aku, nantilah aku melayani Engkau. Tunggu aku pensiun lah, baru aku melayani Engkau. Jangan sampai kita terlambat ketika kita berkata demikian. Kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Tapi bukan berarti lalu Tuhan itu tidak memakai orang yang pintar dan berpendidikan. Tidak. Tuhan memanggil orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang yang pandai. Itu di dalam 1 Korintus 27 ayat
1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29. Murid-murid memang tidak mengenyam pendidikan, tapi mereka mengenyam pendidikan secara lisan, ya kan? Jadi katanya orang-orang Yahudi menyampaikan ajaran kepada anak-anaknya melalui perkataan, dan mereka mendengarkan itu. Dikatakan 1 Korintus 1 ayat 27 sampai 29 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Jadi Tuhan memang memanggil orang-orang yang tidak pendidikan, tapi bukan berarti orang-orang yang berpendidikan lalu diabaikan. Bisa jadi ada maksud Tuhan untuk mengalahkan hikmat dunia dengan orang-orang yang Dia panggil. Dan buktinya 12 rasul inilah jika bakal seluruh orang percaya yang ada di dunia saat ini. Kemudian ini tidak berarti, saya tadi sudah, Tuhan tidak pakai orang pandai ya. Paulus orang pandai, Apolos orang pandai. Jadi orang pandai juga Ia pakai. Bukan berarti dia karena panggil murid-murid tidak berpendidikan lalu dia tidak memanggil orang-orang yang pandai. Tidak. Bapak Ibu yang sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, kemudian dipanggil Tuhan untuk dipakai untuk melakukan pekerjaan yang luar biasa, maka terimalah panggilan tersebut. Nah sekarang kan kita bisa melihat itu sebetulnya terbaliknya. Begitu banyak yang sarjana-sarjana, dan banyak yang nganggur. Tapi banyak yang lulusan SMP atau SMA lah minimalnya, karena punya uang bisa masuk bekerja. Kemudian setelah bekerja baru melanjutkan kuliahnya. Begitu banyak orang-orang yang berpendidikan akhirnya berwirausaha sendiri. Tapi itu tidak menyurutkan semangatnya untuk berkarya bagi diri keluarganya, bahkan bagi bangsa dan negara. Tapi kalau kita mau melihat hal itu, kita juga merasa iri. Ini tidak sekolah kok dipakai. Aku loh sekolah kok nggak dipakai. Itu semua ada maksud dan tujuan Tuhan. Sekarang bagaimana kita mendengar dan menangkap panggilan Tuhan bagi kita. Kemudian sikap terhadap panggilan Tuhan. Ayat 20 dan ayat 22. Minta tolong Mbak Ketri baca. Matius tadi pasal 4 ayat 20 dan ayat 22. Matius 4 ayat 20 dan 22. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut Dia. Ayat 22. Dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikut Dia. Ya, terima kasih. Tidak ada penundaan. Dipanggil langsung respon. Dipanggil langsung respon. Meninggalkan apa yang mereka sedang kerjakan. Tunggu. Aku masih bekerja, tidak ada seperti. Langsung berani meninggalkan. Kalau sekarang mungkin mikir-mikir ya, lu tinggalkan pekerjaan, nanti makan apa, nanti gimana anak sekolah, nanti gimana kalau aku hari tua. Kan banyak pertimbangan yang demikian. Tapi dulu langsung direspon. Tetapi itu hanya diberikan bagi orang-orang yang memang dipanggil sesuai dengan rencana Allah untuk sepenuh waktu memberikan dirinya. Yohanes 4 ayat 35 dia berkatakan, bukan kamu yang mengatakan, bukankah kamu yang mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan dia mengumpul buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Ladang sudah menguning, sehingga tidak ada waktu untuk sabar Tuhan. Aku masih sibuk. Tapi mereka langsung merespon panggilan Tuhan. Lukas 9 ayat 59 dan 60. Lalu ia berkata kepada orang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata,
izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Ada yang bilang tunggu aku kubur orang tuaku. Tuhan bilang biarkan, nanti ada orang lain yang kubur. Mungkin orang yang tidak percaya itu bisa menguburkan karena itu sudah mayat. Engkau punya tugas yang mendesak. Beritakan Injil. Banyak jiwa yang sedang menuju kepada maut. Banyak jiwa yang sedang menuju dalam api neraka. Engkau harus segera pergi dan beritakan. Kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Di sekitar kita ada. Kita mau segera beritakan Injil itu atau kita tunda? Kalau kita tunda, kita juga harus bertanggung jawab. Karena kita tahu ada di sekitar kita, maka orang yang kita kasih terdekat, tapi kita enggan memberitakan Injil kebenaran, maka pertanggung jawab itu harus Bapak Ibu terima ketika nantinya di hari itu. Nanti kamu ada orang di sekitar kamu nggak mau kamu beritakan Injil, tidak bisa ditunda-tunda. Tunggu masih ada waktu, kan dia serumah dengan aku. Kapan-kapan aku bisa. Besok tunggu besok lagi. Tunggu dia kalau kita masih punya waktu. Kalau Tuhan panggil kita duluan, maka kita tidak punya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang dalam rumah kita. Mengapa Yesus tidak senang dengan penundaan? Karena pelayanan pemberitaan adalah suatu tindakan penyelamatan terhadap orang yang setiap saat bisa masuk ke neraka. Jadi ini merupakan sesuatu yang bersifat mendesak, tidak bisa ditunda-tunda, tidak bisa tawar-tawar. Pada saat menunda kita sudah tidak taat. Kalau suatu saat saudara kita berkata kepada pembantu kita atau pembantu di rumah, ambilkan air minum. Pakai tidak kalau ambil air minum. Iya Pak, minggu depan yo. Apa nggak mati? Ya Pak Marcel minta air minum sekarang, disuruh tunggu minggu depan. Ya kehausan karena kekeringan tenggorokan ya mati. Sedemikian kebutuhan kita akan air. Tolong ambilkan air. Jangan bilang besok atau minggu depan, karena bisa mati. Jadi ketika butuh air langsung dibawa, siap. Tolong bawakan bubur, siap. Tolong bawakan buah, siap. Jangan ditunda. Dari penundaan biasanya datang pembatalan. Kalau sudah tunda, sudah enggan lagi dan mungkin batal untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita cintai. Kemudian rela meninggalkan apa saja. Ayat 20 dan 22 juga. Mereka meninggalkan pekerjaan dan keluarga. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mau melayani Tuhan itu harus berani rela meninggalkan apa saja, bahkan ayah, ibu. Ada yang kurang? Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau kita tidak meninggalkan, maka kita tidak layak. Atau bisa ditambah, barang siapa mengasihi pekerjaannya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi hobinya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Karena ini semua bisa membuat kita justru meninggalkan Tuhan dan membatalkan panggilan kita kepada Tuhan. Ada nggak yang kurang itu? Ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, ada yang kurang? Suami istri, benar. Nanti di sini yang saya lihat. Suami istri tidak disebut, mengapa? Tapi nanti saya jelaskan di belakang. Saya jelaskan sini dulu. Memang tidak semua orang dipanggil untuk meninggalkan keluarga atau pekerjaan.
pekerjaan. Contoh orang yang kerasukan roh jahat ini, dia minta begini kepada Tuhan. Pada waktu Yesus lagi naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Allah atasmu, dan bagaimana ia mengasihani engkau. Dan orang itu pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ini dua orang dirasa yang kerasukan jin, roh jahat, ya, roh jahat ya. Jadi dia minta supaya itu Tuhan bilang enggak, pulanglah ke kampung, jadilah saksi di kampung ya, pasti di keluarganya ya, pasti di keluarganya. Tapi ada juga yang dipanggil untuk meninggalkan segala sesuatu. Nah, tapi kalau kita diminta untuk meninggalkan keluarga, pekerjaan, studi, maukah kita taat? Bapak Ibu jawab sendiri, jawab nanti ya. Sudahkah kita melakukan itu? Untuk meninggalkan hal-hal yang tadi saya bilang, pekerjaan, hobi, studi, keluarga, kesenangan kita untuk melayani Tuhan. Nah, saya katakan tadi bahwa banyak orang yang meninggalkan Tuhan hanya demi pekerjaan, hanya demi hobinya, tapi sedikit sekali yang mau benar-benar berupaya dan mengutamakan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, bagaimana tadi yang saya katakan bahwa ibunya, bapaknya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan ketika ditinggalkan itu, ketika tidak ditinggalkan maka ia tidak layak bagiku. Justru mengapa tidak berbicara tentang suami dan istri? Memang ada catatan penting di sini bahwa Tuhan memanggil seseorang untuk meninggalkan orang tua, kakak, adik. Ini yang saya maksud dengan keluarga. Tetapi Tuhan tidak mungkin memanggil seseorang untuk meninggalkan istrinya atau suaminya. Makanya berdua di dalam setiap pelayanan. Tidak ada dicatat barang siapa meninggalkan istrinya, barang siapa tidak meninggalkan istrinya, dia tidak layak bagi itu, tidak ada. Tapi justru barang siapa bawa suaminya, bawa istrinya, dia layak bagi itu. Kebalikannya kan begitu. Jadi bagaimana kita berani meninggalkan segala sesuatu, tetapi jangan sampai meninggalkan suami dan istri. Karena kalau sendiri sampai nanti yang mengingatkan. Pemotong bilang lebih baik berdua daripada seorang diri. Karena jika satu salah, satu bisa mengingatkan. Nah, apalagi di dalam dunia pelayanan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang terakhir, mereka menanggapi panggilan Tuhan secara keseluruhan. Nah, ada orang yang mau ikut Tuhan tapi tidak mau menjalan. Ada yang mau menjadi Kristen tapi tidak mau memberitakan Injil. Ada yang mau memberitakan Injil tetapi dirinya sendiri nggak mau ikut Tuhan atau nggak mau percaya Tuhan, tidak mau belajar firman Tuhan. Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu ketika saya ambil contoh tentang motivasi. Ada yang mau melayani Tuhan tapi dia nggak tahu caranya. Jadi antara motivasi dan bagaimana cara memberikan yang terbaik itu, dua-dua harus berjalan benar. Contohnya saya ulang contohnya ketika saya mau memberikan buah apel kepada Mas Iwan. Motivasi saya baik bahwa saya akan memberikan, nanti Mas Iwan bisa mencicipi hasil ibu saya. Saya mau berbagi supaya juga dirasakan apel yang saya punya ini. Tapi bisa jadi cara saya salah. Saya lalu melempar, Mas Iwan terima. Contohnya kalau Mas Iwan lebih tua dari saya nggak suka. Motivasi saya baik, tapi cara saya salah. Atau cara saya baik, tapi motivasi saya tidak baik. Contoh, saya membawa
Tapi lalu motivasi saya di dalam hati bilang, makanlah Mas Juan, setelah itu jangan lupa bayar ya. Saya kasih supaya Mas Juan tetap bayar. Atau saya cari muka, silakan. Karena Mas Juan pemimpin saya kasih, monggo Mas dimakan. Nanti besok tolong saya naik jabatan ya. Itu motivasi saya tidak baik. Jadi seperti ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ada yang mau ikut Tuhan, tapi nggak mau beritakan Injil atau menjalankan manusia. Ada yang mau beritakan Injil, tapi dirinya sendiri nggak percaya kepada Tuhan. Gimana dia mau beritakan Injil? Gimana dia mau membenarkan jiwa sedangkan dia tidak percaya kepada Tuhan? Ini adalah orang-orang yang menanggapi hanya sebagian dari panggilan Yesus, tapi murid-murid Yesus dan juga menjala manusia sebagai dan murid Yesus mengikut Yesus dan juga menjala manusia. Jadi ikut Yesus tapi juga menjala dan memberitakan. Bagaimana kita menanggapi panggilan kita masing-masing, baik kita yang full maupun kita yang part time dengan kita sambil bekerja. Bagaimana ketika kita bekerja, adakah kita waktu juga untuk memberitakan Injil atau menjala manusia, atau kita diam saja? Itu bukan tugas saya, biarkan itu urusan dia. Kita harus merenungkan bagian ini supaya kita menjadi orang Kristen yang bekerja, juga orang Kristen yang memberitakan Injil Yesus Kristus. Panggilan Tuhan Yesus di ayat 19 dikatakan, mengikut Yesus ikutlah aku. Kalau kita menjadi Kristen, pastikan bahwa kita bukan sekedar ikut suami, ikut istri, ikut orang tua, ikut teman, ikut pendeta, ataupun merek gereja, tetapi betul-betul kita ikut Tuhan. Oh, bapakku Kristen, aku melok Kristen. Tidak, tapi benar-benar kita mau ikut Tuhan Yesus Kristus, tidak ikut suami istri, teman pendeta atau apapun itu bentuknya, sehingga kita menjadi percaya oleh karena ikut-ikutan. Mengikut Yesus mencakup beberapa hal. Kita harus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita tidak bisa mengikuti Dia tanpa mempercayai Dia. Jadi jangan sampai kita yang ada juga di dalam gereja adalah orang-orang yang ikut Dia, Tuhan, tapi kita tidak percaya atau belum percaya kepada Tuhan atau mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mari kita renungkan. Kemudian mengikut Yesus itu juga harus belajar firman Tuhan. Bagaimana kita mau mengikut Dia kalau baca firman Tuhan dulu kita, atau kita belajar dengan adanya PA ataupun ibadah-ibadah, kita bisa belajar firman Tuhan, tapi kita tidak mau. Kemudian mengikut Yesus mencakup persekutuan dengan Tuhan. Di saat teduh pribadi kita datang kepada Tuhan, dan mengikut Tuhan juga mencakup kita harus taat kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, menjadi penjala manusia memang ada banyak kemiripan dengan penjala ikan. Penjala ikan tidak bisa menunggu supaya ikannya datang, tetapi ia harus pergi ke tempat di mana ada ikan. Penjala manusia yang demikiannya, kalau kita diberi kesempatan untuk kami pergi ke suku-suku lain, maka kita akan pergi untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Penjala ikan harus mempunyai ketekunan, dan mereka harus terus berjuang sekalipun mereka berkali-kali menarik jala yang kosong. Jadi jangan bosan. Beritakan hari-hari pertama belum percaya, beritakan lagi, beritakan lagi, beritakan lagi, terus memberitakan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita kasih. Jangan pernah bosan. Penjala ikan harus mempunyai keberanian. Ya, jangan bosan. Coba kita lihat di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia.
seperti kita menjaring ikan, kalau menjaring angin ya tidak dapat apa-apa. Tapi sebenarnya apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang sia-sia. Justru tadi dikatakan bahwa pekerjaan yang kita lakukan dari pagi sampai sore itu menjadi sia-sia kalau kita tidak percaya kepada Tuhan. Ini memberitakan Injil bukan pekerjaan yang sia-sia. Karena itu teruslah tekun memberitakan. Orang ada yang pengen orang tuanya mendengar Injil beritakan, pengen suaminya mendengarkan Injil beritakan, pengen istrinya mendengarkan Injil beritakan, pengen anaknya mendengarkan Injil beritakanlah. Jadilah tidak sia-sia. Dan setiap saat ketika kita memberitakan itu juga tantangannya tidak sedikit, banyak tantangan. Baik kita bekerja, ada tantangannya. Kita juga memberitakan Injil, ada tantangannya. Kita melayani Tuhan, ada tantangannya. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sedetik pun Dia akan selalu menyertai kita. Walaupun badai besar menghantam kehidupan kita sebagai orang yang benar, tetapi tidak sedikit pun atau tidak sekalipun orang benar itu ditinggalkan oleh Tuhan. Bahkan Mazmur bilang bahkan anak cucunya meminta-minta pun tidak akan pernah, karena orang benar akan dipelihara oleh Tuhan. Utamakan Tuhan, percayakan semua hasil kepada Tuhan, maka niscaya kita akan menikmati setiap jerih lelah bekerjanya. Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami untuk dapat merespon panggilan-Mu Tuhan. Kami menyadari Tuhan sangat berat ketika kami harus merespon panggilan itu dan lalu kami harus meninggalkan orang tua, kami meninggalkan anak-anak kami. Tuhan tolong kami sehingga kami juga bisa dapat terus berdiri pada kebenaran, karena ketika kami harus merespon panggilan, kami juga harus diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Entah itu pilihan keluarga kami, entah itu pilihan pekerjaan kami, entah itu pilihan hobi-hobi dan kesukaan kami. Tolonglah kami supaya kami dapat memilih yang benar dan mengutamakan Engkau di atas segala-galanya. Dan Tuhan mampukan kami Tuhan, kami yang sudah bekerja di pemerintahan, baik pemerintahan desa, kami yang bekerja di dinas pendidikan, kami yang berwira swasta, kami yang bekerja di bidang apapun juga itu Tuhan bentuknya. Tolong kami untuk kami juga boleh dapat bekerja dengan sebaik-baiknya seperti untuk Engkau Tuhan. Karena kami boleh mendasarkan pekerjaan kami dengan cinta kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga ketika kami bekerja, kami juga boleh dapat memberitakan kebenaran-kebenaran kepada orang lain, terutama juga dengan rekan-rekan seprofesi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bapak Ibu jemaat yang hadir pada kesempatan pagi ini Tuhan. Kiranya mereka boleh sungguh-sungguh mengikut Engkau dan juga sungguh-sungguh menjadi penjala manusia untuk memberitakan Injil Tuhan, sehingga keduanya boleh berjalan beriringan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa meteraikan firman-Mu, dan biarlah kami pulang dengan penuh sukacita oleh karena firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Sidang Jemaat Allah juga untuk bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman Rasul. Bersama umat Allah sepanjang segala abad di atas muka bumi ini, marilah kita ikatkan
Baik, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur, berterima kasih kembali pada pagi ini. Kami boleh diizinkan untuk bersama-sama beribadah dan kami juga boleh mendengarkan kebenaran firman. Sekali lagi berdoa kiranya Tuhan memantrakan firman di dalam hidup kami, sehingga firman tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami, Tuhan. Bapa yang baik, pada pagi ini juga kami datang ke hadapan hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, umat-Mu, pribadi lepas pribadi, Tuhan. Terima kasih karena tidak sedetik pun Tuhan meninggalkan kami. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, bahkan Tuhan menolong kami setiap kami menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami tidak pernah bisa dapat berjalan sendiri, tidak pernah bisa mengatasi sendiri setiap pergumulan-pergumulan yang ada. Kami butuh Engkau, Tuhan. Topang kami, kuatkan kami, teguhkan kami, Tuhan. Sehingga melalui pergumulan-pergumulan yang ada dalam hidup kami ini, Tuhan, iman kami semakin kokoh dan kuat di dalam Engkau, ya Tuhan. Dan kami tampil cemerlang sebagai juara oleh karena kami boleh dapat bertahan di tengah-tengah badai yang ada oleh karena Engkau, ya Tuhan. Terima kasih buat setiap pergumulan yang datang dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap persoalan yang hadir di dalam hidup kami. Karena itu akan membentuk kami, memoles kami, dan memurnikan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pagi ini kami menyerahkan jemaat-Mu di kakak dalam tangan mengasihi Tuhan. Tuhan menolong memberkati hamba-hamba-Mu yang dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati setiap bidang profesi pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada hamba-hamba-Mu ini. Biarlah mereka boleh menggeluti, melakukan, mengerjakannya dengan sebaik-baiknya, Tuhan. Dan tetap bersandar dan percaya hanya kepada Tuhan. Karena hasil diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pekerjaan yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, untuk mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami dan keluarga kami masing-masing, Tuhan. Mari memberkati sawah kami, mari memberkati ladang kami, mari memberkati ternak kami, mari memberkati setiap usaha-usaha kami, Tuhan, di bidang apapun itu bentuknya. Tuhan Yesus memberkati dan membuat segala sesuatu berhasil dan berlipat-lipat kali gandanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi ini juga Tuhan, kami menyerahkan Bapak Ibu jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, Tuhan, oleh karena kelemahan tubuhnya ini. Tuhan menjamah dan menyembuhkan hamba-hamba ini, Tuhan. Dan itu Pak Hardi yang sedang terbaring oleh karena sakit. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan menjamah menyembuhkan hamba-Mu ini, Tuhan, sehingga berangsur sehat dan dapat beraktivitas seperti biasanya. Engkau juga memberkati dan menyembuhkan istri Pak Wani yang juga sedang sakit, Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Wani, Tuhan jamah dan sembuhkan hamba-Mu ini, Tuhan. Juga kami berdoa bagi Mbak Simpon, Tuhan. Kami juga berdoa kiranya Tuhan menjamah menyembuhkan hamba-Mu ini, Tuhan, dengan kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh dapat kembali beraktivitas. Kami sadar bahwa usia boleh lanjut, Tuhan, dan semangat dan kekuatan melemah. Tapi kami percaya saat ini Tuhan sedang menjamah, memulihkan dan menyembuhkan hamba-Mu ini. Kami juga berdoa buat Pak Joko dalam masa pemulihan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan menjamah menyembuhkan hamba-Mu ini, Tuhan, sehingga boleh dapat kembali beraktivitas dan seluruh organ-organ yang sakit, Tuhan, sembuh dan berfungsi seperti semula lagi, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga bersyukur dengan jemaat yang berbahagia oleh karena berjumpa dengan hari ulang tahun, ya Tuhan. Kami berdoa buat Ibu Sri yang di Taiwan. Tuhan memberkati dia dengan usia yang bertambah. Kiranya hari demi hari imannya juga semakin bertambah di dalam Engkau, menjadi contoh dan teladan bagi anak dan keluarga, Tuhan. Sehingga di dalam pekerjaannya yang jauh dari keluarga dia tetap percaya dan mengandalkan Engkau. Kami menyerahkan Ibu Sri ke dalam tangan penasihat Tuhan. Jangan lupa juga kami berdoa, Tuhan, buat anak Sulis Dewi yang juga berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati dia dengan bertambahnya usianya ini, Tuhan. Dia baru percaya kepada Engkau, ya Tuhan. Kiranya Tuhan mempertemukan dia dengan hamba Tuhan, gereja yang di sekitar tempat
untuk terus membina iman percayanya Tuhan, sehingga dia terus bertumbuh dengan baik dan benar di dalam iman percayanya kepada Engkau Tuhan. Dengan usia yang bertambah ini dia juga semakin mencintai Engkau dan setiap pekerjaanmu Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dia Tuhan, dan Tuhan juga mempertemukan dengan jodoh yang sepadan Tuhan, sehingga mereka boleh bersama-sama menjadi keluarga yang memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih tentang syukur kami ini Tuhan. Kami juga turut berduka cita dengan keluarga Ibu Sulis yang di mana beberapa hari lalu kakak tercinta telah Tuhan muliakan. Tuhan, segala sesuatu yang Tuhan buat itulah yang terbaik. Mungkin keluarga yang belum bisa menerima oleh karena kenyataan yang ada saat ini Tuhan, tetapi keputusan Tuhanlah yang terbaik. Kiranya Tuhan menolong setiap keluarga, saudara bersaudara. Tuhan menguatkan anak, cucu mantunya dan almarhumah. Kiranya Tuhan menolong sehingga anak-anak pun juga boleh menerima keputusan Tuhan yang final ini Tuhan. Kami berdoa dan biarkanlah juga warga yang masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup terus mempertanggungjawabkan kehidupan yang Tuhan percayakan saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terus menghibur keluarga hamba-Mu ini Tuhan, sehingga tetap diteguhkan dan juga dikuatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa dan menyerahkan bagi setiap pengurus dan juga calon pengurus yang ada. Tuhan memberkati. Kiranya kami boleh bergandeng tangan bersama-sama untuk melaksanakan tugas dan pelayanan yang ada, bahkan melanjutkan pelayanan di tahun 2023 sampai 2025. Kiranya nama Tuhan saja dimuliakan dan ditinggikan, sehingga kami boleh dapat memberikan seluruh kehidupan kami ini hanya untuk menghormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa juga kami menyerahkan gereja Kristen Dalam Kudus di tengah-tengah dusun Gunung bersama dengan Jawi Wetan. Tuhan memberkati dan memakai kami untuk terus menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menyuarakan suara-suara kebenaran Tuhan, untuk berdampak dan boleh terus berkarya di tengah-tengah dusun dan desa yang ada Tuhan, sehingga kami boleh menjadi Kristen-Kristen yang juga terus memberitakan kebenaran Tuhan kepada semua orang yang kami jumpai. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Inilah doa dan sembahyang kami. Masih begitu banyak yang ingin kami panjatkan Tuhan, tetapi oleh karena keterbatasan kata-kata kami Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menjawab setiap pergumulan pribadi masing-masing kami Tuhan, dan menjawab tepat pada waktunya. Terpujilah nama-Mu Bapa, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8. Mazmur 54 ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan, dengarlah hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Amin. Untuk petugas selamat kolek dari Bersami, kita akan mempersembahkan pujian persembahan.
menyerahkan persembahan kita dan kita akan berdoa bagi ibadah kita kepada Ibu Sulis terus. Mari kita berdoa. Segala pujian Tuhan, sembah serta syukur kami berikan kepada-Mu ya Tuhan, karena hanya Engkau lah Allah yang layak menerima sembah dan pujian kami. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu untuk setiap kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami, terutama pada pagi hari ini Tuhan. Ibadah kami boleh berjalan dengan baik karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu menyertai kami. Engkau yang senantiasa memimpin jalannya ibadah kami Tuhan, sehingga kami boleh memuji mengagungkan nama-Mu dengan penuh sukacita. Terlebih indah Bapa dalam surga, pada pagi hari ini kami juga sudah mendengarkan suara-Mu yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya Bapa, apa yang hamba-Mu hambur pada pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, karena firman-Mu mendapat tempat yang baik di dalam setiap hati kami. Firman-Mu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam setiap kehidupan kami. Bapa di dalam surga, betapa kami menyadari segala kekurangan dan keterbatasan kami di dalam kami melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan hari lepas hari. Bapa, beri kami kemampuan untuk kami terus mengutamakan Engkau di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Engkau pakai Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya, memberkati pelayanannya Tuhan. Engkau akan memakai hamba-Mu lebih lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini sebagai ungkapan syukur kami dan bukti cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Kami juga membawa sebagai berkat yang telah Engkau berikan di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami masing-masing. Betapa kami menyadari Tuhan, apa yang kami bawa pada pagi hari ini tidak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan di dalam setiap kehidupan kami. Tetapi Engkau mengetahui setiap hati kami Tuhan. Kami memberikan dengan penuh sukacita dan kami memohon berkat-Mu Tuhan untuk setiap rupiah demi rupiah yang telah kami hubungkan. Tuhan berkati sehingga boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, dan kami terus menyerahkan setiap jemaat yang ada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Jika sebentar kami juga tidak pulang bersama kami masing-masing Tuhan, kembali kepada setiap ucapan dan pekerjaan kami, kembali kepada setiap aktivitas kami. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Perjalanan kami pulang Tuhan yang memimpin, Tuhan yang membungkus menyeluruhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sampai di makam masing-masing dengan selamat. Dan untuk sepenuhnya Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu ini. Sidang jemaat Allah dulu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra, dilanjutkan doa berkat oleh hamba-Nya, dan dilanjutkan oleh jemaat Ibu Sulis. Puji Allah,
saksi Kristus. Mari arahkanlah hati pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Atas nama seluruh jemaat yang mengurus, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Marcel atas pelayanannya. Kasih, Bu. Dan Yesus